Pemberitahuan bagi kita semua. Pemerintahan dunia saat ini, dikuasai oleh para pemain sepak bola sudah sejak lama. Apakah kalian menyadarinya? Salam Rahayu Trinatra Jaya Sampurna. Salam sejahtera. Salam kebajikan. Salam budaya. Sampurasun. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pemirsa channel Nusantara Raya 313, semoga kita semua selalu mendapat petunjuk dan lindungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini channel Nusantara Raya 313, channel yang membahas hal-hal yang hakiki di akhir zaman, akan mengungkap ke para pemirsa, para pemain sepak bola yang menguasai, mengendalikan, dan menjalankan pemerintahan dunia saat ini. Sebelumnya, mari kita telah sejarah sepak bola ini, mulai dari siapa penciptanya. Dari literatur-literatur yang ada di dunia, kita dapat mengetahui bahwa penemu sepak bola adalah Morley. Walaupun masih kontroversial, namun banyak sumber menyebutkan bahwa Inggris dikenal sebagai penemu permainan sepak bola pada tahun 1863. Sepak bola modern dilahirkan dari pertemuan di Freemason Tavern, gedung Freemason kuno tahun 1775, yang menghasilkan Football Association dan peraturan-peraturan standar sepak bola modern FA. Gedung Freemason Tavern adalah kantor Freemasonry, dan para Freemasonry dengan segala aktivitasnya dari anti perbudakan, lembaga Alkitab, dan lain-lainnya. Sampai di sini, para pemirsa sudah bisa menebak dan menerka, bahkan sudah ada bayangan, atas terbentuknya FA dan peraturan-peraturan standar sepak bola modern, berlanjut terbentuknya FIFA pada tanggal 21 Mei tahun 1904. Silahkan para pemirsa, mengambil kesimpulan sendiri, dari keterangan informasi di atas tersebut. Pemirsa pasti sudah banyak mendengar, teori-teori konspirasi, tentang sepak terjang para Freemason di kancah dunia. Satria Piningit SPR melalui channel Nusantara Raya 313, sesuai dengan judul di atas, ingin memberitahu pada kita semua, bahwa pemerintahan dunia saat ini, dikuasai, dikendalikan, dan dijalankan oleh para pemain sepak bola sudah sejak lama, sejak terbentuknya FA di tahun 1863 dengan peraturan-peraturan standarnya. Apakah pemirsa bisa menerka, apa yang akan disampaikan SPR pada kita? Dipersilahkan pemirsa untuk menulisnya pada kolom komentar. Maka sejak tahun 1775, dan peraturan-peraturan standar terbentuk, maka sejak itu para pemain sepak bola menguasai, mengendalikan dan menjalankan pemerintahan dunia hingga saat ini. Pertanyaan lainnya, mengacu pada hal apakah jumlah peraturan-peraturan pemain sepak bola modern? Jika pemirsa mencermatinya, menelaah lebih teliti lagi ke dalam peraturan-peraturan sepak bola modern, khususnya pada jumlah para pemain dari tim yang bertanding, ditambah dengan 2 hakim garis plus 1 wasit, dan dengan sebuah bola, hakikinya bumi ini, sebagai alat permainannya, maka secara tersurat terlihat jelas, dan tergambar jumlah pemain kedua tim adalah 22, ditambah 2 hakim garis dan ditambah 1 wasit, total jumlahnya adalah 25, 11 pemain plus 11 pemain, plus 2 hakim garis plus 1 wasit, sama dengan 25. Plus bola sebagai simbol dunia, bumi. Inilah pesan tersirat dari peraturan-peraturan pada pemain sepak bola yang menguasai, mengendalikan dan menjalankan pemerintahan dunia sudah sejak lama. Pertanyaannya adalah siapakah para pemain sepak bola tersebut yang bisa menguasai, mengendalikan dan menjalankan roda pemerintahan dunia? SPR menjawab, tidak lain dan tidak bukan, ke-22 pemain plus 2 hakim garis plus 1 wasit adalah
ke-25 Nabi dan Rasul yang sudah kita kenal dalam silsilah para Nabi dan Rasul. Itulah rahasia selama ini yang tersimpan dari peraturan-peraturan pada permainan sepak bola yang disusun saat itu. Maka sejak tahun 1775 dan sejak peraturan-peraturan standar terbentuk, hakikatnya telah tertuang dan tergambar secara jelas, dan sungguhnya sudah dibuka oleh para Freemason itu, bahwa para pemain sepak bola yang menguasai, mengendalikan dan menjalankan pemerintahan dunia hingga saat ini. Seorang jamaah bertanya pada SPR, jadi siapakah para Freemason itu, yang selama ini diisukan sebagai suatu kelompok kekuatan di luar negara, yang menguasai, mengendalikan dan menjalankan pemerintahan dunia tanpa negara atau state? SPR menjawab, para Freemason itu adalah orang tua kita, yang selama ini menguasai, mengendalikan, dan menjalankan pemerintahan dunia dalam segi ekonomi dunia, keuangan dunia, dan pembangunan negara-negara yang terbelakang, anti perbudakan, dan lain-lain, tanpa state atau negara, dan biasanya, menggunakan United Nations PBB, World Bank, Bank Dunia, UNOS, United Nations of Operation Secret, dan badan-badan dunia lainnya. Dan itu semua, dilakukan oleh orang tua kita, sambil menunggu ketetapan Gusti Allah, atas kedatangan Sang Khalifah akhir zaman, yaitu Tuan Al-Imam Mahdi. Akan tetapi, dengan segala alasan, alibi, yang dimunculkan oleh pasukan Dajjal Iblis, sehingga, munculnya teori konspirasi, yang mendiskreditkan, menyudutkan para orang tua kita, atas segala kejahatan yang terjadi di seluruh dunia ini. Nah, sekarang telah dibuka rahasia ini, pada kalian semua, agar terhindar dari fitnatul Dajjal di akhir zaman. Mungkin kalian penduduk Nusantara Raya, tidak akan bisa bertemu dengan aku, secara kasat mata, kecuali, para murid-murid dan jamaahku. Penduduk Nusantara Raya, hanya akan mengetahui, mengenal keberadaanku, hanya dari hasil karya, yang akan aku buat dan tinggalkan, sebagai tanda dariku. Mulai dari pertengahan tahun ini, tahun 2023, sampai dengan tahun 2178. Masa ini yang disebut, masa kiamat sugro, dan di sini, akan ada perang dunia ketiga, yang dimulai dari semenanjung Korea. Dan negara-negara, yang selamat dari, World War III. Hanya negara, yang namanya, berawalan dengan huruf I. Perang melawan pasukan Dajjal. Aku bersama Tuan Al-Imam Mahdi, akan meletakkan dasar-dasar kemanusiaan untuk mewujudkan manusia yang berketuhanan dan berbudi luhur. Untuk kepemimpinan, Tuan R.A. Ratu Adil AS, selama 1001 tahun, sesuai dengan dongeng, kisah 1001 malam, dari Tuan Abu Nawas pada zaman Tuan Harun Al-Rashid. Nusantara Raya memasuki zaman keemasan, sampai dunia, bumi ini menuju kiamat kubro atau kehancuran total. Dengan jawaban, SPR, seperti di atas, silahkan para pemirsa, menyimpulkan sendiri, bagaimana, SPR dan Tuan Al-Imam Mahdi, melakukan babat alas, di dunia yang sudah, krisis akhlak dan keyakinan. Di mana, teknologi dijadikan Tuhan, lupa dengan ibadahnya, lupa dengan zikirnya, dan lupa dengan Tuhannya. Sekiranya cukup sekian, penjelasan dari SPR kepada jamaahnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf, pada para pemirsa jika ada yang salah. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara Raya, 313.